tos dulu dong. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Unisma Gandeng Mall. Oh iya, Unisma Gandeng Mall. Oh, itu UGM. Ya. Beda daerah, beda kampus, beda jurusan, dan bahkan beda jenis kelamin. Alhamdulillah. Selama menjabat IKPMD, ketua organisasi, apa sih yang mungkin suka dukanya yang pas waktu ketua? Bagaimana falsafah IKPMD itu, yaitu ikatan keluarga. Artinya apa? Yang diutamakan itu adalah kekeluargaannya. Karena yang sering saya sampaikan itu, kalau kita berbicara orang Dompu di Kota Malang, yaitu kita berbicara IKPMD-nya. Artinya apa? IKPMD ini adalah wadah rumah kita bersama sebagai orang Dompu yang berada di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya mengundang narasumber. Tempatnya itu nyaman karena ada mobil yang di belakang kami, mobil Eropa gitu ya teman-teman. Jadi kayak suasana Gaya-gaya anak muda klasik. gitu lah, klasik gitu ya. Museum angkot kan seperti itu, jadi ada mobil klasik. Kita kan ngobrol santai saja karena ini podcast alami. Jadi ya ada beberapa yang saya tanyakan di sini ya. Namanya siapa? Untuk nama lengkap Sulaiman M. Saleh. Oh, Sulaiman M. Saleh. Ya. Panggilannya SMS. SMS. Apa itu panggilannya SMS? Nama panggungnya SMS. Nama Tapi panggung panggilannya Man. Oh, nama panggungnya SMS, tapi nama panggilannya Man. Man, ya. Aktivitas Man kan yang saya tahu di sini mengurus organisasi yang ada di Kota Malang Ya, khususnya. betul. Nama organisasi apa? Untuk nama organisasinya IKPMD Malang, atau biasa disingkat Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Dompu Malang. Tamatan SMA langsung meniatkan untuk ke Malang atau mungkin ada kota-kota yang lain? Sebelumnya pada tahun 2016, ya saya tidak langsung daftar kuliah, Bang Dim. Saya nganggur dulu 1 tahun. Oh, nganggur 1 tahun. Karena berhubung pada saat itu kakak kedua saya masih kuliah di salah satu dunia pendidikan di Makassar. Oh, Makassar. Ya. Kemudian di tahun 2017 saya bulatkan niat saya untuk daftar kuliah. Kebetulan kakak saya juga selesai pada saat itu. Kemudian saya tidak langsung ke Kota Malang pada saat itu, Bang Dik. Iya. Akan tetapi saya singgah dulu di Surabaya pada saat itu. Saya daftar ikut SBPTN. Kemudian saya tidak lulus pada saat itu di salah satu kampus di Surabaya. Iya. Saya daftar di UNER pada saat itu dengan jurusan kalau tidak salah kedokteran hewan dan teknik sipil. Oh, kedokteran hewan dan teknik sipil. Ya, kemudian kedua-duanya tidak lulus pada saat itu. Oh, gitu. Kemudian saya daftar di Muhammadiyah Surabaya dengan jurusan yang sama, teknik sipil. Ya, alhamdulillah saya diterima pada saat itu. Akan tetapi saya tidak nyaman di kota Surabaya karena kondisi sosialnya tidak memungkinkan juga dengan suasana kota Surabaya yang terkenal dengan panasnya. Bayangkan 24 jam itu ya hidup dengan kipas angin. Oh, 24 jam ya. Alhamdulillah mungkin takdir saya di Malang. Dan pada akhirnya saya daftar di salah satu kampus di Kota Malang, yaitu di Universitas Islam Malang, di Unisma, dengan di jurusan Unisma yang sama juga. Jurusan yang sama, bukan kedokteran hewan, bukan? Bukan. Tapi masuk teknik sipil. Oh, teknik sipil juga. Kebetulan di Unisma juga tidak ada kedokteran hewan. Kalau teknik sipil itu biasanya setelah kuliah mengambil apa biasanya pekerjaannya untuk kedepannya? Kalau asumsi masyarakat pada biasanya itu, kalau teknik sipil itu ya biasa diasumsi itu ya PNS, kayak pekerjaannya di catatan sipil dan lain sebagainya. Tapi kalau teknik sipil itu ya identik dengan dunia lapangan, dunia proyek, kayak pembangunan infrastruktur gedung, kayak bendungan, kayak irigasi, kayak transportasi jalan dan lain sebagainya. Berarti hampir sama dengan jurusan arsitektur ya? Hampir sama atau mungkin ada perbedaan? Kalau berbicara kesamaan dan perbedaan, kedua jurusan ini memiliki kesamaan, kemudian memiliki tingkat perbedaan juga. Kalau arsitek itu lebih identik dengan bagaimana mendesain
gaya interior, gaya eksteriornya. Kalau teknik sipil itu lebih ke bagaimana pembangunannya, Oh, mulai dari pembangunan. pondasi sampai ke atapnya. Apakah masuk dunia kampus Unisma Ya, Universitas Islam Malang masuk di organisasi atau bagaimana? ya alhamdulillah karena saya benar-benar berangkat dari rumah itu, ya ingin merubah mindset saya lebih-lebih pada diri saya sendiri. Yang awalnya pada masa-masa SMA itu saya ya paling takut berbicara sama lawan komunikasi saya. Tapi Iya. alhamdulillah berkat saya ya masuk dalam dunia dunia kampus, terus mengenal dunia organisasi, hal-hal yang pada dasarnya saya tidak bisa itu ya alhamdulillah bisa dengan ya saya benar-benar niat berproses di dunia organisasi. Benar-benar mulai dari nol. Ya, Yang sebelumnya mungkin masih gugup pembicaraan, iya kan, betul Bang Din. pembicaraan, dan sekarang akhirnya sudah lancar gitu ya. Seperti ya kita Ya, ngobrol santai ini kan udah lumayan lancar lah. ya bukan lancar-lancar banget juga, tapi Bukan lancar-lancar minimal banget, ya perubahan itu ada. perubahan ada. Ya Karena kan alhamdulillah. ada keinginan gitu Ya, ya. alhamdulillah pada tahun 2017 saya udah mulai mengenal bagaimana dunia organisasi itu. Karena yang saya ketahui bahwa dunia organisasi itu selain daripada kebutuhan mahasiswa juga ya untuk menopang juga bagaimana skill dan keterampilan kita sebagai ya mahasiswa, sebagai pemuda, apalagi menjawab tantangan zaman ke depan itu harus banyak skill dan kemampuan itu. Ya alhamdulillah pada 2017 itu juga saya masuk dalam dunia organisasi baik intrakampus dan juga ekstra kampus. Kalau di internal kampusnya itu saya masuk di wilayah Himpunan Mahasiswa Sipil atau HMS singkatannya. HMS, Himpunan Mahasiswa Sipil. Sipil Unisma. Bukan sipit, tapi Ya, sipil. Ya, sipil. Iya, terus Kemudian yang di wilayah ekstra kampus, salah satu organisasi yang berskala nasional, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, kemudian di semester 5, saya terjun di wilayah organisasi daerah saya, yaitu organisasi IKPMD itu tadi. oh IKPMD. Alhamdulillah pada 2017 sampai 2019 saya sebagai kepengurusan. Kepengurusan, Ya, berarti ketua. Ya, kemudian 2019 saya baru ketua tuh Mas Din. Ya, Iya. 2019 saya baru terpilih menjadi ketua umum IKPMD itu periode 2019-2021. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah pensiun Banding. Pensiun ya. Sudah Iya. menjadi masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Ya. Sekarang udah menjadi anggota biasa lagi. Ya. Selama menjabat IKPMD, ketua organisasi, apa sih yang mungkin suka dukanya yang pas waktu ketua? Di wilayah organisasi khususnya organisasi paguyuban itu memiliki tingkat perbedaan juga baik wilayah organisasi internal kampus, organisasi khususnya organisasi kedaerahan ini mempunyai tantangan tersendiri dan suka duka pun ya cukup ya saya nikmati laluinya selama perjalanan saya di KPMD itu. Ya bagaimana merangkul anggota, bagaimana kita berbicara kegiatan untuk kedepannya seperti apa, bagaimana menjaga ukhuwah kekeluargaan itu seperti apa, ya bagaimana kita menjaga kesolidan itu. Karena memang bagaimana falsafah IKPMD itu yaitu ikatan keluarga. Artinya apa? Yang diutamakan itu adalah kekeluargaannya. Ya selain daripada esensinya adalah bagaimana kita menjalankan program kerja yang berbaur ya kemahasiswaan, keintelektualan, lebih khususnya tentang kedaerahan Bang Din. Ini kan Dompu ya khususnya. Ya, Jadi khusus Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu, Ya. bukan kotanya. Bukan, Oh, karena berarti- Dompu juga belum kategorikan kota, masih wilayah skala kabupaten. Oh, skala kabupaten. Ya. Berarti khusus misalkan mahasiswa Dompu ataupun mahasiswi Dompu yang datang ke Malang siapapun itu Ya, diwajibkan untuk masuk itu atau gimana? kalau kita berbicara kewajiban sih ya tidak wajib karena memang kembali pada diri masing-masing, yaitu tergantung niat dan kemauan masing-masing. Karena yang sering saya sampaikan itu, kalau kita berbicara orang Dompu di Kota Malang, yaitu kita berbicara IKPMD-nya. Artinya apa? IKPMD ini adalah wadah rumah kita bersama sebagai
orang Dompu yang berada di Malang. Seperti KPMD, karena kan merangkul sahabat-sahabat yang berada di Kota Malang, khususnya warga Dompu. Ya. Ini kopi tubruk namanya. Ya, kopi khas Malang apa khas Dompu atau khas Bima ini Bang Di? Kalau ini bukan khas Bima kayaknya, kopi tubruk. Tos dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Bang Dim suka kopi tapi tidak suka merokok. Ketika kopi tidak merokok, ya alhamdulillah, berarti keren. Ya dengan segelas kopi ya bisa menginspirasi segala hal Bang. Kopi itu apa sih kepanjangannya? Kalau kepanjangan ya saya kurang paham. Oh, berarti mungkin ngopi. Kalau kopi nggak ada, ngopi. Ngobrol pintar. Terus ngopi apa lagi? Ngolah pikir. Ya bahasa-bahasa kerennya seperti itu. Ya ini Bang Din, karena kita sharing-sharing saja. Apalagi Bang Din ini ya dulu mengenal bagaimana Kota Malang ini. Apalagi Kota Malang adalah terkenal dengan kota pendidikan, kota yang produktif, kota yang adaptif dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana langkah Bang Dil awal pertama kali di Kota Malang ini sehingga ya membulatkan niat ya jodoh pun ada di Malang ini. Ya, ini juga menjadi inspirasi juga bagi saya Bang Din, apalagi salah satu niat saya juga itu ya tinggal di Malang juga. Ya, bagaimana pengalamannya selama menjadi dunia mahasiswa, dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Kira-kira strategi apa sehingga ya kita sebagai generasi selanjutnya ini ya benar-benar niatnya ya netap di Malang. Oh gitu. Saya sering dipertanyakan oleh narasumber ngobrol santai di konten saya. Pas waktu MTS saya saat itu, MTS terus saya bertekad niat untuk mau keluar daerah, mau itu Jakarta, Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Kalau pasangannya dari kampus mana? Istri saya sekarang kan di Unisma. UGM, Unisma Gandeng Mall. Oh iya, Unisma Gandeng Mall. Oh itu UGM. Ya. Kirain di Yogyakarta. Karena saat itu saya pernah tinggal dan menjadi marpot. Istilahnya kan di sini itu takmir masjid di Unisma. Di Masjid Unisma dulu saya pernah. Masjid Ainul Yakin. Ainul Yakin. Nah, pernah masuk di situ cuman 2 bulan atau sampai 3 bulan. Istri saya kan jemaah saya itu. Jemaah saya. Beda daerah, beda kampus, beda jurusan dan bahkan beda jenis kelamin. Alhamdulillah. Ya itu. Ya ibaratkan kayak judul film FTV ya, Bang Udi. Apalagi dengan niat saya yang ya mau niat netap di Kota Malang ya. Dengan sharing pengalaman dari Bang Din channel ini ya cukup luar biasa juga bagi saya Bang Din. Pertanyaan seperti ini, apakah kamu sendiri pengen seperti ini? Kalau berbicara rencana, planning dan lain sebagainya, ya kalau masalah jodoh saya orang Malang, orang Dompu dan lain sebagainya, ya tetap niat terbesar saya adalah ya netap di Malang. Ya sewalaupun kalau kita berbicara jodoh kan Bang Din, ya kita kembali lagi kepada yang di atas. Oh, iya. Saya cukup menyadari bahwa Kota Malang ini salah satu kota yang membuat saya nyaman. Berarti alasannya mau tinggal di Kota Malang, menurutmu nyaman ya? Ya nyaman karena memang kultur sosialnya itu ya yang membuat saya nyaman sekali di Kota Malang. Berarti itu alasannya. Ya. Setelah kuliah nggak mau membangun daerahnya sendiri? Ya kalau kita berbicara membangun itu Bang Din, ya bukan berarti membangun itu harus benar-benar kita terjun langsung di daerah kita dengan segala bentuk ya pikiran kita, mungkin dengan tulisan kita, dengan konsep kita yang dari jauh sekalipun itu ya itu pada saat itu juga kita berbicara membangun daerah misalkan. Oh iya ya, meskipun kita saya sendiri udah menetap di Malang, udah berdomisili Malang, tapi tetap ada kesempatan untuk membangun daerah sendiri. Ya. Seperti mungkin ada linknya. Siap. Ya, cukup menikmati kita malam ini. Luar biasa rasa kopi nih, Bang Din. Alhamdulillah. Nah, itulah teman-teman, karena ini sudah azan Isya, kami stop dulu perbincangan. Terima kasih kepada Saudara Man. Ya, terima kasih juga untuk Bang Ding XL, sukses buat
channelnya. Iya. Terima kasih juga atas waktunya Alhamdulillah. sudah berkesempatan untuk ngobrol santai dengan saya. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia